Wa in qalal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammudi, kalau makan dengan sengaja walaupun sedikit maka batal puasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu habis sahur setelah adzan subuh ada yang jelik daging rendangnya di gigi, gak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya, gak boleh sayang, Pak. Waduh, ini sayangian rendang sisa tadi sahur, daripada aku buang daging lagi mahal, lemak aku telan, batal puasanya. Bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi karena hamil. Nanti dulu, jangan langsung bayar fidyah, Pak Jur. Wong rumah disuruh ikhtiar dulu di luar Ramadan untuk qada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa huwa was-shaumu masdarani, yang dinamakan dengan puasa di dalam bahasa Arabnya disebut dengan saum. Masdarani yaitu masdar. Maknahuma lughatan, secara bahasa, al-imsaku yaitu menahan. Yang namanya puasa, siam maupun saum, itu secara bahasa adalah al-imsakun, yaitu menahan. Menahan sesuatu yang biasanya kita lakukan, kemudian saat itu kita tidak lakukan, maka disebut dengan saum secara bahasa. Makanya bapak-bapak yang biasanya pagi ngopi, ditawarin wong rumah, ditawarin istri, Pak nak ngopi enggak, aku lagi saum. Kopi saum, teh tidak. Nah, itu secara bahasa. Biasanya ngopi, tapi pagi itu tidak ngopi. Puasa kopinya, tapi tehnya tidak puasa. Secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syarak, secara syar'i, imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haid wa nifasin, yaitu secara syar'i pengertian puasa imsakun, menahan, an muftirin, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Secara syar'i yang namanya puasa itu menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Makanya ada niat khusus puasa. Puasa Ramadan ya khusus puasa Ramadan. Jami'an naharin, jadi di setiap siangnya, qabilin lisaumi min muslimin akilin, yang puasa tersebut diwajibkan atas seorang muslim akilin, yang berakal, tahirin, yang dia suci, min haid wa nifas, dari haid dan nifas, yaitu ibu-ibu, masalah wanita haid dan nifas. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya'a, dan syarat-syarat wajibnya asyami, berpuasa, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusahi, dan di dalam naskah yang lain
disebutkan arba'atu asya'a, syaratnya ada 4. Ada yang menyebutkan ada 3, ada yang menyebutkan ada 4. Yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam wajib dia menjalankan puasa. Wal buluhu, kalau Islam tersebut sudah sampai usianya balik, maka dia wajib berpuasa. Kalau belum balik wajib puasa apa enggak? Enggak wajib. Anak-anak kita yang belum balik, cucung-cucung kita, ponakan-ponakan kita yang belum balik tidak wajib puasa, tapi wajib diajarkan berpuasa. Kalau nanti dapat pahala, maka pahala itu didapatkan juga oleh kedua orang tuanya. Sahur ya dibangunin sahur, wajibnya orang tua mentarbiyah anak yang belum diwajibkan menjalankan syariat puasa. Anak belum balik, belum diwajibkan menjalankan syariat apapun, tapi orang tua wajibnya itu mentarbiyah, mendidik anak agar kenal dengan syariat-syariat yang nanti kalau dia sudah balik tidak kaget lagi, tidak merasa asing dengan syariat tersebut. Di antaranya puasa, sholat dan lain sebagainya. Wal aqilu, orang yang berakal, akalnya sehat. Orang gila berarti tidak wajib puasa, Pak. Orang anak kecil itu disandingkan dengan orang yang izalatul akal, hilang akal, gak punya akal. Karena sama-sama nalarnya kadang belum ada, anak kecil kadang belum nalar. Orang gila nalarnya malah hilang sama sekali. Kalau orang gila itu nalarnya ada apa enggak, Pak? Ada apa enggak nalarnya orang gila? Enggak ada. Tapi kalau orang gila ada yang bisa beli rokok, Pak, bisa belanja sayur. Masalah duit enggak gila, masalah yang lain gila. Kalau megang duit dia waras, bisa belanja gula, beras, lain-lain. Giliran nggak pegang duit dia gila. Stres. Lain kalau stres nanti macam-macam. Wah, aku nih besok kayaknya nggak puasa. Ngapa? Aku lagi stresnya. Gawat kalau itu. Ngapa kok stres? Olehnya belum ada gambaran hari raya ini, hilalnya belum kelihatan ini. Wal qudratu ala saumi, dan orang yang berpuasa bisa menjalankan puasa. Ada yang orang yang puasa atas dirinya sendiri berpuasa, ada orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa, tidak ada kemampuan berpuasa, itu jangan diwajibkan berpuasa. Contoh, orang sakit itu orang yang tidak puasa menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa penyakit yang kemudian penyakit tersebut menyebabkan orang itu tidak diwajibkan puasa. Kalau orang punya penyakit, kemudian penyakit tersebut menjadikan orang itu tidak bisa berpuasa, yang nggak boleh diwajibkan berpuasa, Pak. Kalau diwajibkan berpuasa, malah yang mewajibkan ini yang berdosa. Penyakit apa misalkan yang kemudian boleh kita tidak puasa, Pak? Demam, emas, panuan, Pak? Enggak ya? Kudis, misalkan mah yang akut, misalkan kalau tidak makan beberapa jam itu luar biasa sakitnya, kambuh.
Lah yang seperti ini kalau memang terjadi kepada seseorang punya penyakit yang seperti ini, maka penyakitnya menjadikan dia tidak diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Tapi dia waktu pagi wajib ikhtiar terlebih dahulu, dicoba dulu. Setiap hari dia wajib berikhtiar. Setiap hari dia tetap bangun sahur, tetap niat puasa malamnya. Kemudian di pertengahan jalan qadarullah tidak kuat, kambuh mahnya, ya sudah, itu menjadi udzur yang menyebabkan orang tersebut karena sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajibnya dari pagi tetap ikhtiar kalau penyakit yang seperti itu. Kemudian apa? Asma. Orang nggak bisa kemudian jauh-jauh dari semprotan misalkan. Nah, semprotan asma itu kalau tidak disemprot beberapa jam sekali itu nafasnya sesak. Dia nggak bisa pisah dengan semprotan asma. Lah semprotan itu kan nggak cuman harum, nggak cuman udara, tapi ada cairan yang masuk. Kalau kemudian orang yang seperti itu nggak bisa pisah dengan semprotan, disemprot ini masuk ada cairan, ya batal secara hukum syar'i puasanya. Makanya kalau ada orang punya penyakit asma nggak bisa nian dia pisah dengan semprotan, kemudian dia memang kambuhannya, maka wajibnya ikhtiar tadi. Tapi ketika di pertengahan jalan asmanya kambuh, jangan dipaksakan, Pak. Nggak boleh memaksakan, karena yang boleh berpuasa ini al-qudratu ala shaumi, orang yang mampu. Kalau misalkan sesak nafasnya, dadanya luar biasa, dipaksakan malah darurat, ini bahaya, ini terjadi mafsadat yang besar. Karena orang yang sakit yang seperti itu sudah menjadi udzur syar'i, orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi diwajibkan berikhtiar seperti halnya orang mau ibadah puasa yang lainnya. Tengah jalan penyakitnya kambuh, ya makan, ya semprot, kan gitu. Kalau mah ya makan, kalau asma ya semprot, habis semprot mesti makan juga, makan obat. Ya nggak apa-apa makan, tapi kalau misalkan kuat tidak makan, ya solidaritas sama suaminya. Jangan malah ngecek suaminya, nah aku tidak wajib puasa, aku nak masak dulu. Lah itu orang-orang yang tidak kuasa atas dirinya untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa yang seperti itu. Tapi nanti ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, mulai tanggal 2 Syawal ada kewajiban untuk mengganti, mengqadha puasa yang ditinggalkan. Yang kayak tadi, usaha dulu, ikhtiar dulu puasa, bisa apa enggak kira-kira? Lah kalau enggak bisa, baru bayar fidyah. Jangan kemudian belum berusaha mengqadha sudah langsung bayar fidyah. Fidyahnya enggak sah karena ada potensi sembuh. Kalau tidak ada potensi sembuh sakitnya, baru boleh bayar fidyah. Misalkan ada orang sakit menahun yang memang tidak sembuh, maka kalau misalkan puasa Ramadan ditinggalkan hari ini, malamnya setelah maghrib bayar fidyah, sah fidyahnya. Hari ini tidak puasa, malam nanti setelah maghrib langsung kasih ke fakir miskin makanan untuk fidyah, karena sakitnya menahun, potensi besar tidak sembuh, maka ini langsung bayar fidyah sah. Tapi kalau penyakit yang ada kemungkinan sembuh, nanti dulu, nggak boleh langsung bayar fidyah.
ikhtiar dulu di luar bulan Ramadan. Mulai tanggal 2 Syawal ada kewajiban. Kalau 1 Syawal kemarin kita bahas, kita sangkutkan dengan zakat fitrah. Di antaranya kita kembali ke fitrah, disuruh makan, malah disuruh makan, Pak. Tidak boleh kemudian kita puasa di 1 Syawal, tidak disuruh pun ya tetap makan, kita kan balas dendam. Tidak selesai ini Ramadannya ini. Ada lagi orang yang tidak kuasa atas dirinya berpuasa dan tidak diwajibkan berpuasa. Siapa? Orang yang sudah sangat sepuh, orang yang sudah lanjut usia, yang kemudian misalkan kalau kegiatan saja beraktivitas harus dipapa, harus dibantu. Maka orang yang sepuh, mbah kita, buyut kita yang keadaannya seperti itu jangan diwajibkan berpuasa, karena sudah tidak wajib puasa. Hukumnya sudah tidak wajib menjalankan syariat puasa. Sholat masih, puasa ini sudah tidak diwajibkan lagi bagi orang yang sepuh, Pak. Bagi orang yang sudah lanjut usia, mau aktivitas saja harus dipapa, harus dibantu, harus diurusin. Maka orang yang seperti ini, orang yang sepuh seperti itu tidak wajib menjalankan puasa. Maka malah dosa ketika kita sebagai anaknya, kalau punya orang tua sudah sepuh, kita sebagai cucunya kalau punya mbah sudah sepuh, dibangunin sahur. Mbah sahur, lah tua ndak puasa. Lah seperti mah kita yang dosa mewajibkan sesuatu yang sudah tidak wajib. Mbah kita sudah sempoyongan, mau aktivitas saja selalu dibantu, ngambil makan diambilin, ke kamar mandi dipapa dan lain sebagainya. Maka usia orang yang seperti itu karena tuanya, karena sepuhnya, bukan karena penyakitnya, sepuhnya seperti itu, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lah kalau sepuh seperti itu boleh langsung bayar fidyah, karena nggak mungkin sembuh dari tua. Ada apa enggak di sini yang bisa sembuh dari tua, muda lagi gitu? Setelah Ramadan jadi muda lagi 10 tahun. Nggak ada yang mau tambah tua. Makanya kalau meninggalkan puasa Ramadan karena sepuh, karena sudah udzur, karena sudah tua, maka langsung bayar fidyah setelah maghrib, boleh, sah. Karena di luar Ramadan pun tidak mungkin muda lagi, malah tambah umurnya. Nah makanya, tapi tetap walaupun kita punya orang tua, walaupun kita punya mbah yang seperti itu, meninggalkan puasa dulu, meninggalkan hari puasa Ramadan dulu. Gak boleh kemudian kita sebagai cucunya, kita sebagai anaknya, ahli warisnya, mbah aku kan tahun kemarin ya tiap tahun sudah nggak wajib puasa. Ya sudah, aku bayar fidyahnya di awal Ramadan sekalian 30 hari. Nggak boleh, karena dia belum meninggalkan hari di mana dia ada di bulan Ramadan. Harus meninggalkan dulu hari, berapa hari. Misalkan sekarang nggak puasa karena udzur, karena udah sepuh, sampai maghrib bayar langsung, ditinggalkan lagi besok bayar langsung, bayar langsung, bayar langsung. Meninggalkan harinya dulu baru boleh. Tapi kalau diborong, sama aja lah, kemarin juga tidak puasa, apalagi tahun ini kan tambah usianya. Nah, aku borong baik awal Ramadan ini biar tidak mikir lagi. Nggak boleh, karena belum meninggalkan hari-hari di mana dia berada di bulan Ramadan. Harus ditinggalkan dulu dia di hari Ramadan tidak puasanya. Jangan suruh bayar fidyah dewek. Yang bayar fidyah ya ahli warisnya, yang bayar fidyah ya anak cucunya. Dah sepuh
kegiatan susah malah disuruh bayar pityah dewek. Yo, giliran ninggal rebutan warisan. Wa hadha huwa saqata ala nuskhati salasati. Inilah yang tidak terdapat di dalam naskah keterangan yang menyebutkan syarat-syarat wajib puasa ada 3. Yang terakhir tadi, puasa atas dirinya itu tidak ada di naskah kitab yang menyebutkan orang yang tidak puasa tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ada 4 tadi: Islam, balik, berakal, akalnya sehat, dan puasa untuk menjalankan ibadah puasa. 4. Di dalam naskah yang lain cuman Islam, balik, dan berakal. Kuasa atas dirinya sendiri untuk berpuasa itu tidak disebutkan. Fala yajibu shaumu ala muttasifi bi adadi dalika, maka tidak diwajibkan berpuasa ala muttasifi bi adadi dalika, terhadap orang-orang yang mempunyai sifat kebalikannya dari itu. Orang Islam kebalikannya orang yang tidak beragama Islam, ya tidak wajib puasa. Balik, kebalikannya orang belum balik, tidak wajib berpuasa. Akal sehat, hilang akalnya nggak wajib berpuasa. Puasa, tidak puasa. Nah, itu yang sifatnya kebalikan dari itu semua tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wa faraidu shaumi arba'ata asya'a, dan fardu-fardunya saum, fardu-fardunya puasa, arba'ata asya'a, terdapat 4 hal. Rukun puasa itu terdapat ada 4. Ahaduha, yang pertama dari 4 tersebut, an-niyatu, yaitu niat bil qalbi, di dalam hati. An-niyatu mahal qalbi, niat itu letaknya ada di dalam hati. Maka wajib hati kita berniat. Fa in kana shaumu fardhon, apabila puasa yang kita jalankan adalah puasa yang fardu, puasa wajib, ka ramadhana au nadron, seperti halnya puasa Ramadan, au nadron, atau puasa nadar, maka fala buddha min iqa'in niyati lailan, maka wajib niatnya di malam hari. Wajib berarti kalau belum niat di malam hari, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu belum niat puasa Ramadan, tidak sah pak puasanya. Nah, agak tegang ini. Siapa yang semalam tidak niat puasa pak? Nggak ada yang mau ngaku, nanti kelihatan, ketahuan tidak puasa ini. Waduh, aku belum niat. Lah memang seperti itu. Kalau puasa wajib, niatnya wajib. Ita'in niyati lailan, niatnya berada di malam hari. Kapan? Mulai setelah maghrib sudah boleh niat sampai menjelang subuh. Jangan sampai subuh, artinya waktu bangun sahur. Kalau malamnya belum niat karena tarawihnya dewek di rumah, makanya ndak ikut niat bareng-bareng. Nah, niat di situ. Tapi kalau setelah subuh kok belum niat, maka wajib mengganti puasa Ramadan, qodok di bulan Syawal atau setelah keluar dari bulan
Ramadan, berarti ini itu dewek Pak, dirasa dewek. Kalau belum niat berarti bapak ibu punya hutang puasa Ramadan karena meninggalkan rukun puasa. Nah, rukun itu kan kalau nggak dijalankan batal apa enggak Pak? Batal bapak-bapak. Rukun sholat misalkan niat nggak pakai niat sholat batal, karena rukun sholat yang pertama adalah niat. Bapak-bapak, ibu-ibu sholat tidak baca Fatihah, sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena rukun. Nah, begitu juga dengan puasa, ada rukunnya. Rukun puasa yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Dan kapan itu niat? Ketika puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa Nadar, yaitu lailan, di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh sekarang langsung niat, atau nanti jam 9. Kalau misalkan belum sarapan di luar bulan Ramadan, belum sarapan, rumah belum masak, ya sudah aku puasa wae. Itu bagus. Jangan malah marah. Mana masakan? Belum masak, ya sudah puasa. Wah, Masya Allah, suamiku tiap hari wae mah itu. Awet. Jadi uang belanja ini pacak untuk pergi terbang ke matahari. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadan, dan wajib menyebutkan jenis puasanya waktu niat. Makanya diajarkan wa akmalun niyati shaumihi ayyakula saksu, dan diajarkan kita sempurnanya niat atau niat lafaz niat yang sempurna. Di dalam kitab Fathul Qorib dituliskan setiap orang mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan sesuai sama bapak-bapak, ibu-ibu setiap setelah witir. Ya, setelah witir niat bareng-bareng. Ya ada di kitab Pak, niatnya disebutkan. Makanya alhamdulillah selama ini kita menjalankan atau apa yang kita praktekkan ini memang termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu disebutkan lafaz niat yang paling sempurna. Wasani, yang menjadi fardunya puasa yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi, yaitu wajib menahan diri dari makan dan minum. Wa in qalal ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi, kalau makan dengan sengaja walaupun sedikit maka batal puasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu habis sahur setelah adzan subuh ada yang jelek daging rendangnya di gigi, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Gak boleh sayang Pak. Waduh ini sayangnya rendang sisa tadi sahur, daripada aku buang daging lagi mahal, lemaklah aku telan. Batal puasanya walaupun sedikit
Sedikit itu biasanya kemudian nggak kita ambil kan, yang sedikit itu nggak mungkin kita ambil. Yang sering teledor, yang sering kita nggak tahu itu yang jelek di gigi itulah Pak. Yang jelek di gigi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kok ditelen Pak, itu apa jelek di gigi namanya Pak? Yang jelek di gigi, makanan jelek di gigi, ditelen walaupun hanya secuil rendang itu maka batal puasanya. Maka nggak boleh sayang dengan rendang yang jelek di gigi, wajib dibuang Bu ini. Fa in akala nasian au jahilan lam yuftir. Tapi kalau karena lupa, makanya karena lupa tidak membatalkan puasa. Sebanyak apapun kita makan dan minum, kalau lupa tidak batal puasanya. Mau 3 piring nasi padang, kalau lupa tidak batal puasanya. Ya, kalau cicak-cicak lupa batal, itu kan cicak lupa. Namanya tidak lupa itu, cicak. Habis makan 1 piring, minumnya es teh, habis itu baru keinget, ya Allah aku puasa hari ini, alhamdulillah, tidak batal. Tidak batal karena lupa. Sebanyak apapun kita makan, kalau lupa kita puasa maka tidak batal puasanya. Pernah apa enggak Pak gitu Pak? Pernah. Awal-awal masih ngirup cuko pagi, masih nyalain rokok. Ya, itu kalau lupa tidak batal. Au jahilan, atau karena dia jahil, belum tahu hukumnya. Dia itu menjalankan puasa tapi nggak tahu kalau makan membatalkan puasa. Ada Pak? Ya ini dianggap ada, karena misalkan orang itu baru masuk Islam, makanya belum belajar syariat puasa. Yang tahunya ya bulan Ramadan ini banyak orang ibadah, ikut-ikutan sahur, tapi dia belum tahu kalau makan itu membatalkan puasa. Maka orang jahil seperti ini belum tahu hukumnya, tidak batal Pak puasanya Pak. Ini menguntungkan apa merugikan Pak? Ini berarti bapak-bapak pengen jadi jahil apa pengen jadi alim Pak? Ya alim Pak. In kana qariba ahdil Islam. Nah, ini yang orang itu belum tahu tentang hukum-hukum Islam. Au nasha'a ba'idan 'anil ulama'i wa illa aftara. Atau orang tersebut jauh dari guru ngaji, jauh dari kiai, jauh dari ulama, makanya dia tidak tahu syariat puasa, tidak tahu syariat Islam. Dia makan siang hari sambil jalan-jalan bawa es teh, dia niat puasa malam hari, sah puasanya. Karena dia tidak tahu kalau minum es teh di siang hari batal puasanya. Misalkan ada jamaah Al-Furqan itu tidak batal puasanya, kalau ada. Tapi nggak mungkin, mesti dikasih tahu udah. Kemudian yang ketiga, asalisu al-jima'u amidan, mohon maaf, berhubungan suami istri dengan sengaja di siang hari, batal puasanya. Wa anna jima'u nasian, kalau jimaknya berhubungan suami istri karena lupa, fakal akli nasian, maka hukumnya seperti makan yang lupa, artinya tidak batal puasanya. Ada yang lupa apa enggak Pak?
Yang sikok lupa, yang sikok pura-pura tidak tahu. Tapi hukumnya seperti makan. Lagi makan, sudah satu piring beserta lauk komplit, baru 3 suap. Ingat, nggak boleh diterusin. Yang ada di kunyahan wajib dilepaskan. Lah begitu juga dengan yang ini. Di tengah jalan lupa, nggak boleh dilanjutin. Hai bapak-bapak, ibu-ibu nih. Nah, kan hukumnya seperti makan. Makan di pertengahan jalan kok keinget wajib nggak boleh dilanjutkan. Hentikan, wajib dihentikan. Stop di situ. Nggak boleh ada kata tanggung. Wajir. Ar-rabi'u yang keempat, wajib menahan ta'ammudu qai'i, wajib menahan muntah dengan sengaja. Falau ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Tapi kalau muntahnya itu karena bukan kehendak dia, maka tidak membatalkan puasa. Kita sengaja sudah tahu kalau tai ayam itu bau, dicium-cium, muntah. Cak manonian ini aroma tai ayam nih, dicium, muntah, batal itu. Karena iseng-iseng, ngapain ndak kate gawe nyiumin tai ayam. Nah, batal puasanya dengan sengaja. Atau bapak-bapak, ibu-ibu siang hari masukin jari ke tenggorokan, muntah, batal. Sudah disengaja mak ini, waktu muntah sama istrinya, aku tidak sengaja muntah, aku kayaknya lemes nggak puasa. Padahal sengaja dimainikan agar bisa makan sisa sahur yang tadi, rendang yang tadi itulah, maka batal. Tapi kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Itulah yang wajib menjadi rukun puasa. Yang pertama harus niat, yang kedua wajib bisa menahan diri dari perkara makan dan minum, yang ketiga wajib menahan jangan sampai jima secara sengaja, yang keempat wajib menahan jangan sampai muntah dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sebetulnya mungkin kemarin saya tidak mengikuti kajian yang kemarin. Jadi masalah pembayaran fidyah tadi, Ustaz, pada orang tua atau mbah kita. Yang pertama, berapa besarnya biaya yang kita keluarkan untuk membayar fidyah itu? Apakah ibaratnya kalau kita makan 3 kali sehari, kita pagi makan nasi rendang, harusnya sekian. Rendang itulah judul pagi hari ini, masih rendang itulah. Dan yang kedua, pembayaran fidyah itu boleh apa tidak kita berikan kepada keluarga kita yang kurang mampu, ataukah lebih baik kita serahkan kepada OPJ pengumpul zakat fitrah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayar fidyah itu adalah sesuai dengan takaran makanan kita sehari-hari. Keluarga kita umumnya yang dimakan apa, itulah yang dibayarkan untuk fidyah. 3 kali sehari, iya 3 kali sehari. Misalkan sekali makan 20.000,
Berarti nanti fidyahnya makanannya seharga kali 3. Kan kita makan sehari 3 kali umumnya. Itulah yang fidyah. Tapi fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu sebenarnya lebih afdol langsung ngasih makanan ke fakir atau miskin, bukan duit. Lebih afdolnya, karena kan termaktub di dalam Al-Quran, fidyah itu kasih makan ke fakir miskin, itu lebih afdol. Kalau duit nanti takutnya untuk beli kuota. Beli rokok, nggak beli makan, repot. Di rumah yang fakir ini punya anak istri, dikasih duit malah untuk beli rokok, anaknya lapar, suami istrinya juga lapar. Makanya fidyah itu lebih utama langsung kasih makan, ya, makanan. Jangan cuma nasinya, woi. Ya lauknya, kalau kita lauknya sehari-hari umumnya rendang tadi, tiap hari rendang, ya fidyahnya harus pakai rendang. Jangan makan sehari-hari rendang, giliran ini tempe sama tahu. Nah, kemudian porsi fidyah juga seperti porsi makannya kita umumnya orang dewasa. Jangan kemudian bayar fidyah untuk istri dikit nian cuma 3 sendok nasinya. Kok dikit nian, istri aku ini lagi diet. Makanya aku sesuaikan dengan makanan kebiasaan dia makan. Maka fidyahnya juga aku dietin. Nah, fidyahnya di diet, nah, nggak ada fidyah diet. Makanan pada umumnya orang dewasa, takaran porsinya. Boleh apa enggak kasih fidyah ke saudara kita yang lagi kesusahan, yang tergolong fakir atau miskin? Malah itu lebih utama. Itulah paling afdol. Semua pemberian kita, baik dari mulai zakat, sedekah, fidyah, tidak usah nyari yang jauh-jauh dulu. Kalau ada saudara kita terdekat yang bukan wajib kita nafkahi, lagi kesusahan, ya kasih aja nasi sama lauk pauknya. Kasih rantang 2 nasi, rantang 1 rendang, rantang 3 opor ayam, rantang ke-4 buah-buahan, rantang ke-5 lalapan, sambel. Jadi rantangnya tinggi. Nah itu, syukur-syukur tidak cuma ngasih makan, tapi juga uangnya. Nah, kan gitu. Kalau ke saudara seperti itu, jangan ke saudara ya jangan sudah jadi kayak serba 10.000 gini. Ya dipisah lah nasi. Iya. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, oke, ada ibu dari majelis taklim. Kami persilakan. Saya tanya, kalau yang tidak puasa tadi, misalnya yang pegawai berat gitu, misalnya bangunan atau apa gitu, boleh atau masuk tak puasa atau bagaimana? Nggak ada. Nggak boleh kemudian alasan pegawai berat kemudian nggak puasa. Nggak boleh. Nanti kalau seperti itu, ada orang yang boleh tidak puasa, namanya musafir. Musafir itu perjalanan, sebagian ulama mengatakan 90 km minimal atau lebih. Nanti supir travel Prabu Muli Palembang ndak kate yang puasa. Rokok terus ya di pangkalan, sarapan terus. Ngapa kamu tiap hari tidak puasa? Aku musafir, tiap hari sopir travel dari Prabu Muli Palembang. Itu sudah lebih dari 80 km. Maka orang yang seperti itu sudah dianggap kudro, sudah dianggap mampu karena kebiasaannya, karena pekerjaannya. Sopir travel yang seperti itu, sopir bis yang seperti itu tidak dianggap musafir, dia dianggap orang mukim. Nggak boleh lagi dia meninggalkan puasa Ramadan. Lah kalau sopir-sopir yang seperti itu misalkan kemudian dia dianggap musafir, lah dia Ramadan tidak pernah puasa, di luar Ramadan
Tidak bisa juga karena memang tiap hari seperti itu. Nah, makanya orang yang pekerjaan seperti itu kebiasaan, baik pekerjaan berat dan musafir, bukan musafir, sopir yang setiap hari perjalanannya lebih dari 90 km, maka dianggap kalau sopir yang mukim, kalau pekerjaannya dianggap dia mampu karena sudah jadi pekerjaannya. Nggak boleh dijadikan alasan, kecuali kalau lagi pegawai dia pingsan, maka dia otomatis boleh makan, boleh membatalkan puasa karena berarti pingsan ini jatuh sakit, kan seperti itu, bukan karena pekerjaannya tapi ketidakmampuannya dia kemudian pingsan. Kalau nggak mampu karena lemes, ya puasa semuanya lemes, Pak. Orang tidur bangun lemes puasa. Nah seperti itu. Maka nggak ada alasan kalau cuman pegawainya, nggak boleh dijadikan alasan. Nanti orang yang pegawai seperti itu kalau dijadikan alasan, beratnya kan masing-masing. Ada si A mengatakan ini berat bagi B, biasa wahi itu tidak berat, lebih beratlah aku. Nah, cak mana beratnya, ngukur beratnya itu? Kan seperti itu. Iya, nggak bisa, makanya nggak bisa dijadikan alasan. Kalau misalkan pegawai saking capeknya sakit pingsan, jatuh sakit pingsan, maka alasannya tidak puasa karena pingsan, karena sakitnya, bukan karena beratnya pekerjaan. Beratnya pekerjaannya, setiap orang ukurannya beda-beda. Ada yang baru bungkus nasi 3 wae udah merasa berat ini pekerjaan aku, kan seperti itu. Nanti kalau berat, banyak orang tak puasa ini. Ada lagi? Apa Bu? Iya, enggak apa-apa, tanya mumpung aku di sini. Hah? Puasa. Bumil, ibu hamil. Orang hamil kenapa? Boleh nggak puasa? Ya, jadi seperti ini. Ibu-ibu atau kalau ada wanita sedang hamil, sedang mengandung, itu tidak diwajibkan berpuasa Ramadan, tidak terjatuhi wajib puasa bulan Ramadan, tidak wajib. Artinya kalau menjalankan mampu, tidak ada kekhawatiran antara kesehatan bayi yang ada di kandungan atau ibunya, jalankan. Toh kalau dia kemudian merasa khawatir nanti janinnya tidak sehat, ibunya juga tidak sehat karena butuh asupan gizi, makanan dan lain sebagainya, memang ibu hamil tidak diwajibkan puasa Ramadan. Makanya ada wanita sampai umur 40 tahun semenjak dia menikah tidak pernah puasa Ramadan. Ada. Lah iya ada. Setelah dia menikah sampai umur 40 tahun itu ada wanita yang tidak pernah puasa Ramadan dan tidak dosa. Kenapa? Lahir, hamil, lahiran, menyusui, kan? Begitu selesai menyusui, hamil lagi. Lah, orang hamil, orang menyusui tidak wajib puasa, tidak dosa. Hamil waktu Ramadan tahun ini hamil, tengahan lahiran, Ramadan berikutnya lagi menyusui, selesai menyusui hamil lagi, menyusui hamil lagi, terus ini produktif kan. Makanya tidak kemudian diwajibkan puasa dan tidak dosa ibu-ibu yang seperti itu. Ada yang punya cita-cita gitu? Ya, seperti itu. Itu saking sayangnya suami terhadap ibu-ibu. Ya.
Saking sayangnya makanya bulan Ramadan dibikin tidak wajib puasa selama sampai usia 40 tahun, 45 tahun. Ya, itu tadi penjelasan masalah Ibu Hamil. Ini katanya dari bapak-bapak ini, katanya dari Badulan. Ada yang perlu dipertanyakan? Lagi hamil juga. Waalaikumsalam. Nah, rencana ini. Iya. Untung ada ibu yang nanya. Sebenarnya unek-unek ini dari pagi, Pak. Jadi ibu hamil itu jangan buru-buru bayar fidyah. Kalau meninggalkan puasa Ramadan karena hamil, tidak sah langsung bayar fidyah karena dia hamil bukan sakit, karena dia sehat. Di luar Ramadan waktu dia sudah melahirkan atau hamilnya sudah tua, ketika dokter mengatakan puasa tidak apa-apa, sehat ini bayinya walaupun ibunya tidak puasa, ibunya puasa. Ketika medis mengatakan tidak apa-apa puasa di luar Ramadan, maka wajib qadha, tidak langsung bayar fidyah, tidak sah. Karena ini bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi karena hamil. Nanti dulu, jangan langsung bayar fidyah, Pak Jur. Wong rumah disuruh ikhtiar dulu di luar Ramadan untuk qadha. Untuk qadha dulu, ini sudah nggak apa-apa puasa, maka qadha wajib. Nah, kalau misalkan secara medis waktu sudah lahir, waktu hamil tua yang belum boleh puasa, waktu kemudian ngasih ASI ke anak juga kata dokternya ini jangan dulu puasa karena kalau puasa takut ASI nggak keluar. Nah seperti itu, takut dengan kesehatan bayi baru boleh fidyah karena tidak mampu berpuasa.